Oke, bismillah. Salam semangat orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas akuntansi syariah 6B mata kuliah teori portofolio dan analisis data akan sedikit mempresentasikan tentang efisiensi pasar dan pengujian efisiensi pasar. Nah, kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Mbak Rini Fitri, kemudian ada Mbak Sivaryani, dan saya sendiri Wahyu Aji. Nah, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Mbak Rini Fitri. Hal-hal yang akan dibahas dalam efisiensi pasar ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Bentuk efisiensi, 3. Definisi efisiensi pasar, 4. Pasar efisien dan pasar tidak efisien, 5. Pengujian efisiensi pasar, dan yang terakhir, anomali pasar. Dan sekarang kita masuk ke subbab pendahuluan. Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh Fama 1970. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju keseimbangan yang baru. Jika suatu pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai keseimbangan yang baru, yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, kondisi ini disebut sebagai pasar efisien. Menurut Sugianto 2015, bentuk efisiensi pasar tidak hanya ditinjau berdasarkan ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Bentuk-bentuk efisiensi pasar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Yang kedua, efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan, di mana efisiensi pasar secara keputusan ini mempertimbangkan dua faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan. Efisiensi pasar secara informasi. Menurut Fama 1970, efisiensi pasar secara informasi dibagi menjadi 3 macam bentuk, antara lain: yang pertama adalah efisiensi pasar bentuk lemah. Dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu di mana informasi ini sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Definisi efisiensi pasar dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, berdasarkan distribusi informasi, dan berdasarkan proses dinamik. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Definisinya yaitu ketetapan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang tersedia. Yang ketiga, berdasarkan distribusi informasi, yaitu harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Dan yang terakhir, berdasarkan pada proses dinamik, yaitu harga sekuritas secara cepat dan penuh mencerminkan semua info yang tersedia. Alasan pasar menjadi efisien. Jadi ada 4 alasan kenapa pasar itu bisa dikatakan efisien. Yang pertama,
Investor adalah penerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Alasan yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Berikut beberapa alasan pasar dikatakan menjadi tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, harga info yang mahal dan akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Pengujian efisiensi pasar. Pengujian efisiensi pasar ada 3 bentuk, yaitu bentuk lemah, bentuk setengah kuat, dan bentuk kuat. Yang pertama, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah, nama lainnya adalah pengujian terhadap pendugaan return atau test for return predictability. Yang kedua, pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form test, yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat, nama lainnya adalah studi peristiwa atau event studies. Yang ketiga, pengujian bentuk kuat atau strong form test. Untuk menjawab pertanyaan, apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksi di harga sekuritas? Pengujian efisiensi pasar bentuk kuat, nama lainnya adalah pengujian terhadap informasi privat atau test for private information. Pengujian pendugaan return merupakan pengujian efisiensi pasar pada bentuk lemah. Hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak atau random walk hypothesis. Uji random walk digunakan untuk mengetahui apakah harga saham merupakan deretan harga yang acak atau tidak. Random walk hypothesis diuji dengan bantuan uji tanda atau rand test. Pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah ini dapat digunakan dengan cara pengujian statistik yang menggunakan teknik antara lain. Yang pertama, pengujian menggunakan korelasi dan regresi linier. Yang kedua, pengujian rand. Pengujian menggunakan korelasi dan regresi linier. Pengujian pasar efisiensi bentuk lemah ini dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan dengan harga atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang atau mendatang. Harga atau return tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau harga atau return minggu kemarin, 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Korelasi serial disebut juga autocorrelation. Mengukur koefisien korelasi antara sejumlah seri data yang sama dengan cara menggunakan selang waktu tertentu. Oke, untuk saja itu pengujian rand. Nah, untuk langkah-langkahnya yang dilakukan dalam ujian, yang pertama menentukan dasar pengambilan keputusan pada rand test, yaitu H01, tidak terdapat hubungan korelasi pada return saham.
Kemudian H1 terdapat hubungan korelasi pada return saham. Kemudian yang kedua, mencari jumlah rentetan yang diharapkan dengan rumus sebagai berikut. Terus kemudian yang ketiga, setelah jumlah rentetan yang diharapkan ditemukan, masing-masing nilai dari data N1 dan N2 dengan sebuah tanda plus jika XI lebih besar sama dengan M dan minus jika XI lebih kecil dari M akan dihitung. Kemudian yang keempat, menghitung jumlah dari run yang teramati. Kemudian yang kelima, rumus untuk mencari jumlah rentetan yang diharapkan dari seluruh tanda untuk sebuah saham untuk N besar distribusi sampling dari M kira-kira normal. Setelah itu defisiensi standar akan dihitung. Defisiensi standar sama dengan 2N1 kali N2 dikali 2N1 N2 min N dibagi N2 dikali N-1. Selanjutnya dihitung nilai Z dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan T min 2N1 N2 bagi N plus 1 dibagi 2N1 N2 kali 2N1 N2 min N dibagi N kuadrat kali N min 1. Lalu studi peristiwa atau event studi. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung info, diharapkan pasar akan bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima. Pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat seharusnya dilakukan setelah pengujian kandungan informasi dan urutannya sebagai berikut. Pertama, ada abnormal return. Dengan kecepatan reaksi cepat, maka pasar dinyatakan efisien secara informasi. Yang kedua, ada abnormal return dengan kecepatan reaksi lama dan berkepanjangan, maka pasar dinyatakan tidak efisien secara informasi. Kemudian yang ketiga, tidak ada abnormal return, maka pasar efisien tidak terjawab. Kemudian pengujian info privat merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Pengujian yang sulit dilakukan karena tidak dapat diamati secara langsung menggunakan proxy. Proxy yang dipakai adalah return yang diperoleh corporate insider dan pengelola reksadana. Umumnya pengujian tidak mendukung efisiensi pasar bentuk kuat. Data SEC atau insider trading memberi indikasi mereka sehingga dapat memperoleh excess return. Insider trading yaitu pihak-pihak yang disebut insider adalah direktur, manajer, karyawan, atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Kemudian return dari reksadana. Reksadana merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Jika reksadana dapat menghasilkan return yang tinggi dan tidak normal, hal ini bertentangan tentang hipotesis pasar efisien. Jika ini memang terjadi, reksadana dapat memperoleh abnormal return yang berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu anomali pasar. Jones mendefinisikan anomali pasar merupakan strategi atau teknik yang bertentangan dengan pasar efisien. Dikarenakan hasil yang ditimbulkan oleh anomali pasar ini memungkinkan para investor untuk mendapatkan kesempatan memperoleh keuntungan yang abnormal dengan mengandalkan berbagai peristiwa atau event yang terjadi di pasar modal. Kemudian ada beberapa anomali yang terdapat di pasar modal antara lain. Yang pertama, anomali per rendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Sekuritas dengan per rendah menghasilkan abnormal return yang lebih tinggi daripada sekuritas dengan per yang tinggi. Kemudian sekuritas perusahaan yang berukuran kecil menghasilkan abnormal return yang lebih besar daripada perusahaan berukuran besar. Kemudian yang terakhir yaitu neglected firm effect merupakan suatu kecenderungan bahwa investasi pasar saham pada perusahaan yang kurang dikenal dapat memberi tingkat keuntungan abnormal karena perusahaan kecil cenderung diabaikan oleh investor besar, maka informasi mengenai perusahaan ini cenderung tidak tersedia. Baik, itu tadi ya teman-teman ya, sedikit materi tentang efisiensi pasar dan pengujian efisiensi pasar yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.
Dan kami ucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.